Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi larutan penyangga. Materi ini dipelajari di kelas 11 di semester kedua. Soalnya seperti pada layar kita, gas HCl murni 12 ml dan gas NH3 murni 18 ml dilarutkan ke dalam 250 ml air, sehingga seluruh gas-gas itu tidak merubah volume air. Nah, tekanan gas-gas semula 76 cm raksa dan temperaturnya 27 derajat Celcius. Kalau tetapan atau konstanta gas ideal adalah R dengan nilai 0,08 liter atm per mol Kelvin, nilai Kb basa lemah 1/10⁻⁵, nilai log 2 0,3, log 3 0,47, dan log 5 0,7. Maka pH larutan tersebut adalah. Nah teman-teman, sebelum kita jawab, kita tulis dulu semua data yang diketahui dari soal. Pertama ada HCl murni 12 ml. Mililiter adalah satuan volume, maka ini adalah volume HCl, yaitu 12 ml kita ubah ke liter 0,012 liter. Selanjutnya ada volume NH3 18 ml atau 0,018 liter. Volume air 250. Kemudian adalah nilai tekanan dari gas-gas, yaitu tekanan gas HCl dan tekanan gas NH3 ya sama, yaitu 76 cm raksa. Kita ubah ke atm, 1 atm. Nah, selanjutnya suhu 27 derajat Celcius setara dengan 300 Kelvin, R 0,08 liter atm per mol Kelvin, dan nilai Kb dari basa lemah, yaitu 1/10⁻⁵. Nah teman-teman, nilai volume, tekanan dan suhu kita ubah ya, karena apa? Mengikuti satuan untuk R, yaitu liter atm Kelvin. Nah selanjutnya kita lihat yang ditanya dari soal, yaitu pH larutan. Nah sebelum kita hitung pH ya, kita lihat dulu ya. Nah di sini diketahui nilai volume dan tekanan dan suhu ya. Nah, untuk menghitung pH pada larutan penyangga kita butuh nilai mol, yang mana bisa dihitung dari mol asam dan mol basa, mol HCl dan mol NH3. Nah, karena yang diketahui di soal adalah volume dan tekanan dan ada nilai suhu juga, maka ini kita menggunakan persamaan gas ideal, karena ini juga melibatkan gas ya, yaitu P kali V sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, satuannya atm, V adalah volume, satuannya liter, N adalah mol, R adalah konstanta atau tetapan gas ideal, nilainya 0,08, T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Nah, yang kita butuhkan mol ya, sehingga R dan T kita pindah ruaskan. Ingat, kali pindah ruas menjadi bagi, sehingga rumusnya mol sama dengan P kali V per R kali T. Sekarang kita sudah ada rumus mol, maka kita akan hitung mol untuk masing-masing asam dan basa. Pertama mol asam, yaitu HCl. Rumusnya tadi tekanan kali volume, tekanan 1 atm, volume HCl 0,012 dibagi R tetapan 0,08, suhu 300. Nah, dari perhitungan didapatlah nilai mol HCl sebesar 5/10⁻⁴ mol. Nah, selanjutnya untuk mol basa sama ya, tekanannya sama, 1 atm, volumenya beda 0,018, R-nya sama dan T-nya sama. Nah, nilai molnya yaitu 7,5/10⁻⁴. Ini untuk mol basa, mol asam. Nah, teman-teman, pada soal yang ditanyakan adalah pH larutan ya. pH larutan, ingat ini adalah materi larutan penyangga. Nah, untuk menghitung pH kita perlukan nilai mol garam. Namun di soal garam belum diketahui. Yang diketahui hanyalah HCl dan NH3, basa kuat dan asam kuat dan basa lemah. Nilai mol asam kuat, mol basa lemah. Nah, namun nilai mol untuk garam bisa kita hitung dari tabel MRS dari asam dan basa. Nah, tabel MRS dibuat dari persamaan reaksi di sini. Asam bereaksi dengan basa, asam kuat bereaksi dengan basa lemah NH3 menghasilkan garam NH4Cl. Nah, buat tabel MRS, mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula
yaitu jumlah HCl dan NH3 yang direaksikan. Di sini yang kita masukkan nilainya adalah dalam satuan mol. Nah, di sini udah diketahui ya, mol HCl yang direaksikan itu sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan mol basa sebanyak 7,5 kali 10 pangkat min 4. Dan pada mula-mula belum terbentuk garam, karena ini mula-mula, belum mengalami reaksi. Nah, pada saat reaksi, ingat ya teman-teman, ini pada materi reaksi pembatas. Nah, jika kedua mol zat bereaksi atau zat yang di sebelah kiri tanda panah diketahui, maka zat yang akan habis bereaksi itu adalah yang memiliki mol terkecil. Di sini mol terkecil adalah mol HCl, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4, sedangkan basanya 7,5 kali 10 pangkat min 4. 5 lebih kecil dari 7,5, karena belakangnya sama 10 pangkat min 4, kita abaikan. Nah, 5 lebih kecil dari 7,5, maka zat yang akan habis bereaksi adalah HCl atau asam kuat, dengan jumlah zat yang bereaksi sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4. NH3 juga sama, yang bereaksi juga sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4, dan garam yang terbentuk juga sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jumlah zat yang bereaksi ini sama ya. Kenapa? Karena semua koefisiennya juga sama-sama 1. Nah, kalau koefisiennya berbeda nanti dipengaruhi ya. Nah, sekarang kita lihat sisa zat yang bereaksi ini berkurang ya dari awal, maka 5 kurang 5 adalah habis, 7,5 kurang 5 2,5, dan garam yang terbentuk sebanyak 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, di sini terlihat ya bahwa yang bersisa adalah basa, lemah, dan garamnya. Ini adalah ciri-ciri untuk penyangga, di mana zat yang bersisa adalah zat yang lemah dengan garamnya. Nah, yang ditanya soal adalah pH. Ingat rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Namun karena ini adalah penyangga basa, karena yang bersisa adalah basa, maka kita tidak bisa langsung menghitung pH. Kita bisa hitung pOH terlebih dulu dari rumus min log OH min, di mana OH min sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Nilai Kb diketahui, mol basa sudah kita hitung, mol garam juga sudah kita hitung. Kita masukkan ke rumus Kb 10 pangkat min 5, mol basa 2,5 kali 10 pangkat min 4, dan mol garam 5 kali 10 pangkat min 4. Dari perhitungan didapatlah OH minnya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita ada nilai OH min, maka bisa menghitung pOH, yaitu min log OH min, min log 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, log 6 pindah ke depan sehingga pOH-nya 6 kurang log 5. Ini adalah pOH. Sedangkan yang ditanya adalah pH. Nah, pOH dan pH itu memiliki hubungan. Ini kita masukkan nilainya ya, log 5 itu 0,7, maka kita masukkan 6 kurang 0,7, didapat pOH 5,3. Nah, pH dan pOH itu memiliki hubungannya, di mana pH sama dengan 14 kurang pOH, atau pH ditambah pOH sama dengan 14. Nah, kita masukkan pOH, berarti 14 kurang 5,3, maka pH-nya sebesar 8,7.